Angin pelan, suara sapi. Sore mulai turun perlahan. Langit yang tadinya terang, kini berubah jadi jingga kemasan. Di sudut desa yang tenang, berdiri sebuah kandang sederhana. Tempat di mana hari-hari dilalui dengan kerja, kesabaran, dan harapan. Suara sapi terdengar pelan, seolah menyambut waktu senja yang selalu datang tanpa pernah terlambat. Aku melangkah pelan ke dalam kandang, membawa rumput segar di tangan, hasil dari siang tadi. Capek memang, tapi ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Di tempat ini, tidak ada hiruk pikuk kota, tidak ada kebisingan yang memaksa pikiran terus berlari. Yang ada hanya suara alam, dan detak kehidupan yang sederhana. Satu persatu sapi mulai mendekat. Seakan tahu waktunya makan telah tiba. Mereka tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, hanya menerima apa yang diberikan. Dengan penuh ketenangan, kadang aku berpikir, hidup ini seharusnya sesederhana itu. Memberi menerima, dan bersyukur. Kuletakkan rumput di depan mereka. Melihat mereka makan dengan lahap, rasanya ada kepuasan tersendiri. Seolah semua lelah terbayar. Hanya dengan melihat mereka kenyang. Langit semakin redup. Warna jingga berubah menjadi ungu. Lalu perlahan gelap. Angin sore bertiup lebih dingin, membawa aroma tanah dan rumput yang khas. Di momen seperti ini, pikiran seringkali jadi lebih jujur. Tentang harapan, tentang perjuangan, dan tentang seseorang yang kadang masih terlintas. Tapi di kandang ini, aku belajar satu hal, bahwa hidup tidak harus selalu tentang siapa yang datang, tapi tentang apa yang tetap kita jaga. Sapi-sapi ini, kalau dirawat dengan baik, mereka tumbuh. Kalau diberi makan dengan cukup, mereka sehat. Sama seperti hidup kita. Apa yang kita rawat, itulah yang akan berkembang. Kalau kita merawat rasa sabar, maka hidup akan terasa lebih ringan. Kalau kita merawat rasa syukur, maka yang sedikit pun akan terasa cukup. Senja hampir habis. Malam mulai mengambil air. Aku berdiri sejenak, melihat kandang ini. Tempat sederhana, tapi penuh cerita. Di sini aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang memiliki banyak hal, tapi tentang menerima dan menjalani dengan ikhlas. Dan besok, saat matahari kembali terbit, semua akan dimulai lagi dari awal. Dengan harapan yang sama, dan semangat yang tak boleh hilang. 9 April 19 PM Naklanang Gus Munir. Transisi suara jangkrik mulai terdengar. Pelan suara jangkrik mulai mengambil alih suasana. Satu persatu, suara alam berganti, menandakan hari benar-benar hampir usai. Aku duduk di pinggir kandang, bersandar pada kayu yang sudah mulai usang dimakan waktu. Tangan ini masih terasa berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena pikiran yang ikut penuh. Hari ini panjang. Seperti hari-hari sebelumnya. Bangun pagi, mencari rumput, memberi makan, membersihkan kandang, lalu mengulang semuanya lagi. Sederhana, tapi tidak selalu mudah. Tidak semua orang tahu bahwa di balik kandang ini ada perjuangan yang tidak terlihat. Kadang hujan turun deras, rumput sulit didapat, tenaga terkuras lebih dari biasanya. Kadang juga, hasil yang diharapkan tidak langsung kaya. Sapi tidak langsung besar, keuntungan tidak langsung datang. Tapi hidup memang seperti itu. Tidak semua hal bisa instan. Ada hari di mana tubuh ingin menyerah. Ada malam di mana pikiran tidak bisa diam. Memikirkan masa depan, memikirkan cukup atau tidaknya hasil hari ini. Dan kadang, memikirkan seseorang yang dulu pernah ada, yang sekarang entah di mana. Lucu ya, di tempat sesederhana ini justru banyak hal besar yang dipikirkan. Tentang hidup, tentang mimpi, tentang kehilangan, dan harapan. Sapi-sapi itu masih makan dengan tenang. Tidak peduli tentang masa depan. Tidak cemas tentang besok. Mereka hanya hidup di hari ini. Dan mungkin, itu yang sering kita lupa. Terlalu sibuk memikirkan nanti, sampai lupa menikmati sekarang. Langit kini benar-benar gelap. Hanya menyisakan sedikit cahaya di ufuk barat. Lampu kecil di kandang mulai dinyalakan. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi. Aku berdiri, mulai mengecek satu persatu. Memastikan semuanya aman. Memastikan tidak ada yang terlewat. Karena di tempat ini, tanggung jawab bukan pilihan. Hidup mengajarkan banyak hal, tapi tidak semua pelajaran datang dari sekolah. Sebagian datang dari kandang sederhana ini. Dari bau jerami. Dari kotoran yang harus dibersihkan. Dari rutinitas yang mungkin dianggap biasa. Tapi justru disitulah kesabaran dibentuk. Disitulah keteguhan diuji. Dan disitulah kita belajar arti bertahan. Aku percaya, setiap usaha, sekecil apapun, pasti ada hasilnya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu saat nanti. Seperti sapi-sapi ini, yang tumbuh perlahan, tapi pasti. Seperti hidup, yang berjalan pelan, tapi menuju arah. Malam semakin larut, suara alam semakin sunyi. Aku melangkah keluar dari kandang, menutup hari dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lelah iya, tapi ada tenang, yang tidak semua orang rasakan. Karena di tempat ini, aku belajar menerima, belajar sabar, belajar ikhlas, dan belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa disyukuri. Besok, semua akan terulang lagi. Senja akan kembali datang. Sapi-sapi akan kembali menunggu. Dan aku akan kembali di sini, di tempat sederhana ini, yang diam-diam mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. 9 April 4, 20 PM Naklanang Gus Munir. Opening lanjutan suasana malam makin terasa. Malam benar-benar telah datang. Langit gelap, hanya dihiasi bintang yang bertaburan pelan. Angin semakin dingin, menyusup sampai ke tulang. Aku masih di sini, duduk di depan kandang,
Ditemani suara sapi yang sesekali bergerak. Tidak ada yang istimewa. Tapi justru disinilah semuanya terasa nyata. Dulu waktu masih kecil, aku sering ikut bapak ke kandang ini. Langkahku kecil, kadang terpeleset karena tanah becek, kadang mengeluh karena bau yang menyengat. Aku sering bertanya, kenapa harus setiap hari ke kandang? Kenapa harus capek-capek cari rumput? Dan bapak cuma jawab pelan, suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Waktu itu, aku tidak paham. Yang aku tahu, aku ingin hidup yang lebih mudah, lebih enak, tidak perlu kotor, tidak perlu capek. Tapi sekarang, aku berdiri di tempat yang sama, melakukan hal yang dulu sering aku keluhkan. Dan anehnya, justru disinilah aku menemukan arti hidup. Bapak sudah tidak sekuat dulu. Tenaganya tidak lagi seperti dulu. Sekarang giliran aku yang melanjutkan. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang memilih yang paling mudah, tapi tentang bertanggung jawab atas apa yang kita punya. Kadang di sela-sela kesibukan ini, aku juga punya cerita sendiri tentang seseorang yang dulu sering aku ceritakan dalam diam, yang pernah aku harapkan bisa melihat hidupku dari dekat. Tapi ternyata, tidak semua orang bisa bertahan di hidup yang sederhana seperti ini. Dia pergi, memilih jalan yang berbeda, dan aku tetap di sini, di kandang ini. Sakit? Iya. Tapi hidup tidak berhenti hanya sama seperti sapi-sapi ini. Mereka tetap makan, tetap hidup, tanpa peduli siapa yang datang atau pergi. Dari kandang ini, aku belajar bahwa yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar. Bahwa yang berhasil bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Dan bahwa yang bahagia bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa menerima apa adanya. Aku bangkit pelan, mengambil ember air, mengisi tempat minum satu persatu. Suara air mengalir, bercampur dengan suara malam yang sunyi. Tanganku bergerak otomatis, seolah sudah hafal tanpa perlu berpikir. Karena rutinitas akan selalu mengajarkan kita untuk kuat tanpa disadari. Di balik semua ini, aku punya mimpi. Tidak harus besar, tidak harus mewah, cukup sederhana. Ingin kandang ini jadi lebih baik. Ingin sapi-sapi ini bertambah sehat. Ingin hasilnya cukup untuk hidup yang layak. Dan mungkin, suatu hari nanti, ada seseorang yang datang. Bukan untuk pergi lagi. Seseorang yang tidak melihat kandang ini sebagai kekurangan, tapi sebagai perjuangan. Yang tidak melihat kotor, tapi melihat usaha. Yang tidak mencari kemewahan, tapi menghargai kesederhanaan. Malam semakin dalam. Aku menutup pintu kandang perlahan, memastikan semuanya aman. Langkah kaki terasa berat, tapi hati terasa lebih ringan. Aku menatap langit sejenak, dan dalam diam, aku bersyukur untuk hari ini, untuk lelah ini, untuk hidup yang mungkin sederhana, tapi nyata. Karena pada akhirnya, kita semua hanya sedang berjuang di jalan masing-masing, dengan cara masing-masing. Dan aku memilih untuk tetap berjalan di jalan sederhana ini, di kandang sapi ini, menunggu senja berikutnya datang lagi esok hari. Shit.